Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang strategi untuk integrasi. Sepanjang bab ini, kita telah mempelajari sejumlah teknik untuk pencarian anti turunan atau integral tak tentu dari suatu fungsi yang diketahui. Sejak sekarang, seharusnya jelas bahwa diferensial adalah suatu proses langsung, sedangkan anti diferensiasi bukan. Aturan jumlah, aturan hasil kali, aturan hasil bagi, dan aturan rantai dapat digunakan untuk mencari turunan fungsi sebarang apapun. Tetapi tidak ada metode yang pasti berhasil untuk pencarian anti turunan. Hanya terdapat sekumpulan teknik yang mungkin bisa diterapkan, jadi dapat dikatakan bahwa anti-diferensiasi adalah proses coba-coba. Ketika suatu metode gagal, carilah metode lain. Namun demikian, kita dapat memberikan strategi berikut untuk pencarian anti turunan. Yang pertama, carilah substitusi yang membuat integral nampak seperti salah satu rumus dasar integrasi dari subbab pertama bab ini. Contohnya, integral sin 2x dx, integral xe pangkat min x kuadrat, integral x akar x kuadrat dikurang 1 dx. Yang kedua, carilah situasi di mana Anda mempunyai hasil kali dua fungsi, di mana turunan fungsi yang satu dikali turunan faktor lainnya berupa salah satu rumus dasar integrasi parsial dapat digunakan untuk integral-integral. Contohnya, integral xe kuadrat dx dan integral x sin x dx. Selanjutnya, substitusi trigonometri. Jika integran mengandung akar a kuadrat ditambah x kuadrat, gunakan substitusi x sama dengan a sin t. Yang kedua, jika integran mengandung akar x kuadrat ditambah a kuadrat, gunakan substitusi x sama dengan a tan t. Yang ketiga, jika integran mengandung akar x kuadrat ditambah a kuadrat, gunakan substitusi x sama dengan a secant t. Selanjutnya, jika integran merupakan berupa fungsi rasional sejati, yakni derajat pembilang lebih kecil daripada derajat penyebut, maka dikomposisikan integran menggunakan metode pecahan parsial. Jika integran berupa fungsi rasional tak sejati, terapkan pembagian panjang untuk menuliskannya sebagai jumlah polinomial dan fungsi rasional sejati. Kemudian, terapkan metode pecahan parsial terhadap fungsi rasional sejati tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya mengenai teknik integral. Adapun subbab yang akan saya paparkan yaitu mengenai tabel integral. Nah, perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa pada bagian dalam kulit belakang buku Parsel edisi ke-9 jilid 2 itu memuat 110 rumus integrasi tak tentu. Rumus-rumus ini akan sangat berguna atau akan sering kita gunakan bersama dengan metode substitusi untuk menghitung integral tak tentu. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya tabel integral yang bisa kita gunakan. Baik, kita dapat melangkah pada contoh soal. Nah, berikut akan dipaparkan beberapa contoh yang memperlihatkan bagaimana satu rumus dapat digunakan untuk menghitung beberapa integral dengan menggunakan metode substitusi. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini saya mengambil 4 contoh soal dengan keempat-empatnya ini menggunakan rumus yang ke-54 pada tabel integral, yaitu rumus 54 integral akar a kuadrat dikurang u kuadrat du sama dengan u per 2 dikali akar a kuadrat dikurang u kuadrat tambah a kuadrat per 2 kali sin pangkat minus 1 U per A tambah C. Nah, rumus yang ke-54 tadi digunakan untuk menghitung integral-integral berikut, yaitu pada bagian A integral akar 9 dikurang x kuadrat dx, bagian B integral akar 16 dikurang 4y kuadrat dy, bagian C, integral y akar 1 kurang 4y pangkat 4 dy,
Bagian D, integral E pangkat T akar 100 dikurang E pangkat 2T dt. Nah, kita melangkah pada penyelesaiannya. Penyelesaian pada bagian A, dalam integral ini kita ketahui bahwa A sama dengan 3 dan U sama dengan X, sehingga dapat kita tulis bahwa integral akar 9 dikurang X kuadrat dx dengan menggunakan rumus 54 tadi itu sama dengan X kuadrat dikali 9 dikali akar 9 dikurang X kuadrat ditambah 9 per 2 sin pangkat minus 1 X per 3 tambah C. Ini termasuk contoh yang sederhana karena langsung saja dimasukkan. Nah, pada bagian B, pada soal ini kita harus mengenali bahwa 4y kuadrat sebagai 2y kuadrat. Sehingga substitusi yang sesuai adalah U sama dengan 2y dan DU sama dengan 2dy. Jadi integral akar 16 dikurang 4y kuadrat dy itu sama dengan 1/2 integral akar 4 kuadrat dikurang 2y kuadrat dikali 2dy. Itu sama dengan 1/2 dikali 2y per 2 kali akar 4 kuadrat dikurang 2y kuadrat tambah 4 kuadrat per 2 dikali sin pangkat minus 1 dikali 2y per 4 ditambah C. Itu sama dengan y per 2 dikali akar 16 dikurang 4y kuadrat tambah 4 sin pangkat minus 1 dikali y kuadrat ditambah C. Nah, inilah hasilnya. Nah, kita melangkah pada bagian C. Perhatikan bahwa soal ini kita bisa saja tergoda untuk membuat substitusi U sama dengan 1 dikurang 4y kuadrat. Tetapi kemudian DU sama dengan minus 16y pangkat 3 dy. Munculnya y pangkat 3 dalam ekspresi DU menyusahkan karena dalam sisa integran kita hanya mempunyai y saja. Maka untuk soal ini kita harus melihat akar sebagai akar 1 kurang 2y kuadrat pangkat 2 yang membuat rumus 54 dapat diterapkan dengan substitusi U sama dengan 2y kuadrat dan DU sama dengan 4y dy. Jadi integral y kali akar 1 dikurang 4y pangkat 4 dy itu sama dengan 1/4 dikali integral akar 1 dikurang 2y kuadrat pangkat 2 4y dy. Diperoleh 1/4 dikali 2y kuadrat dikurang 2 akar 1 itu sama dengan 1/4 dikali 2y kuadrat per 2 dikali akar 1 dikurang 2y pangkat 2y kuadrat pangkat 2 ditambah 1/2 sin pangkat minus 1 2y kuadrat per 1 ditambah C. Nah, hasil akhirnya yaitu y kuadrat per 4 y kuadrat per 4 akar 1 dikurang 4y pangkat 4 tambah 1/8 sin pangkat minus 1 2y kuadrat tambah C. Nah, kita melangkah pada contoh soal terakhir. Kita perhatikan bahwa soal ini kita harus mengenali bahwa akar dapat dituliskan sebagai akar 100 dikurang E pangkat T pangkat 2 dan bahwa kita seharusnya membuat substitusi U sama dengan E pangkat T dan DU sama dengan E pangkat T dt. Jadi integral E pangkat T akar 100 dikurang E pangkat 2T dt itu sama dengan integral akar 10 kuadrat dikurang E pangkat T pangkat 2 dikali E pangkat T dt.
teman-teman bisa melihat di sini bahwa ini hanya pengubahan bentuk saja. E pangkat T per 2 dikali akar 10 pangkat 2 dikurang E pangkat T pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 per 2 dikali sin pangkat minus 1 dikali E pangkat T per 10 tambah C itu sama dengan E pangkat T per 2 dikali akar 100 dikurang E pangkat 2T tambah 50 kali sin pangkat minus 1 E pangkat T per 10 ditambah C. Nah, itulah hasil dari soal bagian D. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai tabel integral dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sistem aljabar komputer dan kalkulator. Nah, sistem aljabar komputer pada masa kini seperti matematik, mapel atau deriv itu bisa menghitung integral tak tentu dan integral tentu. Sebenarnya banyak juga kalkulator lainnya yang dapat menghitung integral. Tapi perlu kita ketahui bahwa dalam sistem ini ketika menghitung integral tentu, apakah sistem tersebut memberikan jawaban yang eksak atau tidak. Nah, kita bisa menerapkan dalam teorema dasar kalkulus 2 untuk menghasilkan aproksimasi. Nah, jadi untuk menemukan jawaban eksak, jawaban harus akurat karena hasil integral tentu akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya dari beberapa kasus. Misalnya, jika integral 0 sampai 1 per 1 tambah x pangkat 2 dx, itu kita gunakan teorema dasar kalkulus kedua, maka integral dari 0 sampai 1 per 1 tambah x pangkat 2 dx sama dengan tan pangkat min 1 x dari batasan 0 sampai 1 itu sama dengan tan pangkat min 1 kali 1 dikurang tan pangkat min 1 kali 0 itu sama dengan pi per 4. Nah, kita lihat pi per 4 ini merupakan perhitungan yang berikutnya akan dipilih oleh angka yang lebih dari 0,78 sekian angka berikutnya yang dihasilkan dari sistem matematik aljabar tersebut yang tadi. Nah, itu dihasilkan untuk mendapatkan hasil integral. Nah, tapi dalam beberapa kasus itu sebenarnya ada beberapa fungsi yang tidak mempunyai antiturunan yang dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi elementer. Jadi contohnya misal carilah pusat massa dari lamina homogen yang diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, kita bisa lihat gambar berikut ini. Jadi penyelesaiannya kita ingat kembali pada subbab 5.6 yang membahas tentang momen dan pusat massa, itu menghasilkan rumus M sama dengan delta integral dari 0 sampai akar phi sin x pangkat 2 dx, MY sama dengan delta integral dari 0 sampai akar phi x sin x pangkat 2 dx, dan MX sama dengan delta per 2 integral dari 0 akar phi sin pangkat 2 x pangkat 2 dx. Nah, jadi CAS ini memberikan nilai-nilai untuk integral. Nah, M sama dengan delta integral dari 0 sampai akar phi sin x pangkat 2 dx itu hampir sama dengan 0,89483 delta. Nah, MY sama dengan delta integral dari 0 sampai akar phi x sin x pangkat 2 dx itu sama dengan delta minus 1/2 cos x pangkat 2 dari batasan 0 sampai akar phi itu sama dengan delta. Dan MX sama dengan delta per 2 integral dari 0 akar phi sin pangkat 2 x pangkat 2 dx itu hampir sama dengan 0,33494 delta. Jadi maka rata-rata x itu sama dengan MY per M itu hampir sama dengan delta per 0,89483 delta itu hampir sama dengan 1,1175. Nah, sedangkan nilai rata-rata Y sama dengan MX per M itu hampir sama dengan 0,33494 per 0,89483 delta itu hampir sama dengan 0,37043.
Jadi terdapat situasi bahwa limit atas integral tidak diketahui. Jika ini kasusnya, maka penggunaan teorema dasar kalkulus kedua lebih disegani ketimbang dengan penggunaan aproksimasi numerik. Jadi selanjutnya contoh berikutnya, sebuah batang mempunyai densitas sama dengan delta X sama dengan eksponensial min X per 4 untuk X lebih besar dari 0. Jadi dimanakah seharusnya batang dipotong agar supaya massa mulai dari 0 kepotongan sama dengan 1? Nah, kita jadi penyelesaiannya, kita misalkan A itu adalah titik potong. Jadi A itu menyatakan titik potong, sehingga diperlukan 1 sama dengan integral dari 0 sampai A delta X dx sama dengan integral 0 sampai A eksponensial minus X pangkat X per 4 dx sama dengan 4 dikurang 4 pangkat minus A per 4. Nah, dengan menyelesaikan untuk A memberikan 1 sama dengan 4 dikurang 4 pangkat minus A per 4 itu 4 pangkat minus A per 4 itu sama dengan 3, sehingga A sama dengan 4 ln 3 per 4 itu hampir sama dengan 1,1507. Nah, jadi kita di sini memperoleh jawaban eksak dari A sama dengan minus 4 ln 3 per 4 itu kita diaproksimasikan menjadi sebagai 1,1507. Nah, jika kita memerlukan suatu aproksimasi. Nah, jadi kalau kita lihat jawaban aproksimasinya itu, massa adalah integral dari densitas. Jadi sehingga massa dapat dipikirkan sebagai luas di bawah kurva densitas. Jadi pada posisi X sama dengan 0, jadi kita lihat di sini pada posisi X sama dengan 0, densitasnya adalah 1. Nah, dan mengecil secara lambat ketika X bertambah dengan tujuan membuat luas di bawah kurva dengan densitas 1. Nah, maka titik potong itu sedikit lebih besar daripada 1. Jadi kita lihat di sini titik potongnya itu sedikit lebih besar daripada 1. Nah, ini adalah hasilnya, ya sama dengan delta X sama dengan pangkat minus X per 4. Jadi luasnya itu sama dengan 1. Ya, sekian dari saya. Baik, di sini saya masih membahas tentang sistem aljabar komputer dan kalkulator. Ada aproksimasi lain yang mengatakan bahwa dengan menggunakan fakta bahwa massa adalah luas di bawah kurva densitas, maka kita bisa lihat dari gambar berikut bahwa pemotongan harus berada di suatu posisi antara 0,5 dan 1. Ini memberikan kita titik awal untuk mengaproksimasi jawaban. Kita bisa lihat pada gambar yang tertera. Untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah batang mempunyai densitas sama dengan delta X sama dengan eksponensial 1/2 X pangkat 3 per 2 untuk X lebih besar daripada 0. Pertanyaannya, di manakah seharusnya batang dipotong agar supaya massa mulai dari 0 kepotongan sama dengan 1? Di sini kita gunakan metode bagi 2 untuk mengaproksimasi titik pemotongan akurat sampai 2 angka di belakang koma. Penyelesaiannya, kita misalkan A adalah titik potong, maka integral 0 sampai A delta X dx sama dengan integral 0 sampai A eksponensial 1/2 X pangkat 3 per 2 dx. Di sini antiturunan dari eksponensial 1/2 X pangkat 3 per 2 itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi elementer, sehingga kita tidak dapat menggunakan teorema dasar kalkulus kedua untuk menghitung integral tentu. Di sini kita dipaksa untuk mengaproksimasi integral itu menggunakan metode numerik. Nah, masalah yang muncul adalah bahwa kita harus mempunyai limit atas dan bawah tetap untuk integral itu agar dapat mengaproksimasinya. Tetapi dalam kasus ini limit atas itu berupa variabel A. Maka bersama dengan sebuah program untuk mengaproksimasi integral tentu, kita bawa ke persamaan yang berikut. Jika A sama dengan 1, maka integral 0 sampai 1 eksponensial 1/2 X pangkat 3 per 2 dx itu isomorfik dengan 1,2354.
di mana A sama dengan 1 ini terlalu besar. Maka kita akan mencoba dengan A sama dengan 0,5. Maka integral 0 sampai 0,5 eksponensial 1/2 X pangkat 3/2 dx isomorfik dengan 0,5374. Tetapi A sama dengan 0,5 ini terlalu kecil. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa nilai A yang diinginkan itu berada di antara 0,5 dan 1. Titik tengah yaitu 0,5 dan 1 sama dengan 0,75. Maka kita bisa coba dengan A sama dengan 0,75. Maka integral 0 sampai 0,75 eksponensial 1/2 X pangkat 3/2 dx isomorfik dengan 0,85815, di mana A sama dengan 0,75 ini juga terlalu kecil. Melanjutkan dalam cara ini, kita bisa mensubstitusikan nilai A yang lain. Yang pertama itu nilai A sama dengan 0,875. Maka integral 0 sampai 0,875 itu eksponensial 1/2 X pangkat 3/2 dx itu isomorfik dengan 1,0385, di mana A sama dengan 0,875 ini terlalu besar. Kemudian yang kedua, A sama dengan 0,8125. Integral 0 sampai 0,8125 eksponensial 1/2 X pangkat 3/2 dx itu isomorfik dengan 0,94643, di mana A sama dengan 0,8125 ini terlalu kecil. Yang ketiga, A sama dengan 0,84375. Maka integral dari 0 sampai 0,84375 eksponensial 1/2 X pangkat 3/2 dx isomorfik dengan 0,99198, di mana A yang bernilai 0,84375 ini terlalu kecil. Kemudian nilai A yang selanjutnya yaitu 0,859375. Maka integral dari 0 sampai 0,8599375 eksponensial 1/2 X pangkat 3/2 dx itu isomorfik dengan 1,0151, di mana A ini terlalu besar. Kemudian yang selanjutnya itu A sama dengan 0,8515625. Maka integral dari 0 sampai 0,8515625 eksponensial 1/2 X pangkat 3/2 dx itu isomorfik dengan 1,0035, di mana A yang bernilai 0,8515625 ini terlalu besar. Kemudian nilai A yang terakhir yaitu 0,84765625. Maka integral dari 0 sampai 0,84765625 eksponensial 1/2 X pangkat 3/2 dx itu isomorfik dengan 0,99775, di mana nilai A yang 0,847652625 ini terlalu kecil. Sekarang kita telah mengurung A di antara 0,847652625 dan 0,8515625 sehingga benar sampai dua angka di belakang koma. Titik pemotongan seharusnya A isomorfik 0,85. Kemudian contoh yang kedua, dari contoh soal yang pertama, di sini kita menggunakan metode Newton untuk memproksimasi penyelesaian persamaan dan contoh sebelumnya. Penyelesaian persamaan yang harus diselesaikan dapat dituliskan sebagai integral 0 sampai A eksponensial 1/2 X pangkat 3/2 dx dikurang 1 sama dengan 0. Misalkan FA menyatakan ruas kiri persamaan, kemudian kita diminta membuat suatu aproksimasi terhadap penyelesaian dari FA sama dengan 0. Di sini kita ingat kembali bahwa metode Newton
adalah metode iteratif yang didefinisikan oleh AN tambah 1 sama dengan AN dikurang F AN per F aksen AN. Dalam kasus ini kita dapat menggunakan teorema dasar kalkulus pertama untuk memperoleh F aksen A sama dengan eksponensial 1/2 A pangkat 3/2, di mana teorema dasar kalkulus pertama itu berbunyi bagian pertama dari teorema adalah teorema dasar kalkulus pertama yang menunjukkan bahwa sebuah integral tak tentu dapat dibalikan menggunakan pendiferensialan. Kemudian kita mulai dengan A1 sama dengan 1 sebagai tebakan awal kita, yang kita tahu dari penyelesaian contoh sebelumnya yang dibahas oleh Andila Erviani Nancy. Maka A2 sama dengan 1 dikurang F integral 0 sampai 1 eksponensial 1/2 X pangkat 3/2 dx dikurang 1 per eksponensial 1/2 dikali 1 pangkat 3/2. Itu isomorfik dengan 0,857197. Kemudian A3 sama dengan 0,857196 dikurang dengan integral 0 sampai 0,857197 eksponensial dengan eksponensial 1/2 X pangkat 3/2 dx dikurang 1 per eksponensial 1/2 dikali 0,857197 pangkat 3/2. Itu isomorfik dengan 0,849181. A4 sama dengan 0,849203 dikurang integral 0 sampai 0,849203 eksponensial 1/2 X pangkat 3/2 dx dikurang 1. Kemudian dibagi eksponensial 1/2 dikali 0,849203 pangkat 3/2 isomorfik dengan 0,8499181. Kemudian untuk mencari nilai A5 sama dengan 0,8499181, kita kurang dengan integral 0 sampai 0,849181 eksponensial 1/2 X pangkat 3/2 dx dikurang 1 dibagi eksponensial 1/2 kali 0,849181 pangkat 3/2, itu hasilnya isomorfik 0,849181. Nah, dari aproksimasi kita untuk titik pemotongan adalah 0,849181. Kita bisa perhatikan bahwa metode Newton memerlukan kerja yang lebih sedikit dan memberikan jawaban yang lebih akurat. Fungsi yang terdefinisi oleh tabel. Fungsi yang terdefinisi oleh tabel adalah komputer yang mengumpulkan data dari suatu sistem pada titik-titik periode dalam waktu, kerap kali dalam frekuensi tinggi, masalah misalnya sekali setiap detik. Ketika data yang terkumpul itu menyatakan suatu fungsi yang harus diintegrasi, sebenarnya kita tidak dapat menggunakan teorema dasar kalkulus kedua. Sebagai gantinya, kita harus menerapkan metode numerik yang hanya menggunakan titik-titik sampel. Contoh, berapa jauh jarak yang ditempuh mobil dalam 2 jam dan berapa banyak bahan bakar yang dikonsumsi? Dapat kita lihat pada gambar 2 memperlihatkan laju dalam mil per jam dan konsumsi bahan bakar dalam mil per galon untuk perjalanan 2 jam. Kurva sebelah atas menunjukkan laju dan kurva sebelah bawah menunjukkan konsumsi bahan bakar. Adapun bagian data diperlihatkan dalam tabel. Penyelesaiannya, D sama dengan integral 0 sampai 2 ds per dt dt hampir sama dengan 2 kurang 0 per 2 dikali 210 dikali 36 ditambah 36 ditambah dan seterusnya ditambah 40 sama dengan 109,4 mil. Banyaknya bahan bakar yang dikonsumsi adalah integral df per dt, di mana ft menyatakan n bahan bakar dalam tangki mobil pada waktu t. Konsumsi bahan bakar atau mil per galon, maka integral 0 sampai 2 df per dt dt sama dengan integral 0 sampai 2 ds per st per ds per df dt.
sama dengan 2 kurang 0 per 2 dikali 120 dikali 1,80 ditambah 2 dikali dalam kurung 1,66 ditambah 1,52 ditambah dan seterusnya ditambah 1,61 tutup kurung ditambah 1,57. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 5,30 galon. Adapun aproksimasi kasarnya yaitu gambar menyarankan rata-rata bahan bakar sekitar 20 mil per galon dan rata-rata kecepatan sekitar 50 mil per jam. Setelah 2 jam atau 120 menit, mobil akan menempuh sekitar 100 mil pada kasarnya 20 mil per galon. Konsumsi bahan bakar akan sebesar 100 mil per 20 mil per galon atau sama dengan 5 galon. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjelaskan. Nah, adapun beberapa di antara formulasi fungsi akumulasi bersama dengan nama umum dan singkatan mereka, fungsi galat didefinisikan dengan galat X sama dengan 2 per Pi akar Pi integral 0 sampai X E pangkat minus 1 kuadrat dt. Integral sinus didefinisikan dengan SI X sama dengan integral 0 sampai X sin T per T dt. Dan integral sinus Fresnel didefinisikan dengan S X dengan integral 0 sampai X sin I T kuadrat per 2 dt. Dan terakhir integral kosinus Fresnel didefinisikan dengan Cx sama dengan integral 0 sampai X cos I T kuadrat per 2 dt. Selanjutnya fungsi faktorial didefinisikan dengan integral 0 sampai T hingga xn E pangkat negatif X dx sama dengan N faktorial. Buktikan bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. 0 faktorial sama dengan integral 0 sampai T hingga X pangkat 0 E pangkat negatif X dx sama dengan integral 0 sampai T hingga E pangkat negatif X dx sama dengan negatif E pangkat negatif X batas 0 sampai T hingga sama dengan negatif 0 dikurang negatif 1 sama dengan 1. Terbukti bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Fungsi gamma didefinisikan dengan gamma P sama dengan integral 0 sampai T hingga X pangkat P dikurang 1 E pangkat negatif X dx dengan P besar dari 0. Hubungan fungsi gamma dan fungsi faktorial. Gamma P ditambah 1 sama dengan integral 0 sampai T hingga X pangkat P dikurang 1 ditambah 1. E pangkat negatif X dx sama dengan integral 0 sampai T hingga X pangkat P E pangkat negatif X dx sama dengan P faktorial. Sehingga gamma P ditambah 1 sama dengan P faktorial. Disubstitusikan gamma 1 sama dengan 0 faktorial sama dengan 1. Gamma 2 sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Dan gamma 3 sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Dan seterusnya. Selanjutnya hubungan rekursif fungsi gamma. Gamma P ditambah 1 sama dengan integral 0 sampai T hingga X pangkat P E pangkat negatif X dx log gamma. Gamma P ditambah 1 sama dengan integral 0 sampai T hingga X pangkat P E pangkat negatif X dx. Kita lakukan integrasi parsial dengan memisalkan U sama dengan X pangkat P, DU sama dengan TX pangkat P dikurang 1 dP, dan P sama dengan negatif E pangkat negatif X, dan DF sama dengan E pangkat negatif X dx. Gamma P ditambah 1 sama dengan negatif X pangkat P E pangkat negatif X batas 0 sampai T hingga dikurang integral 0 sampai T hingga dikurang E pangkat negatif X dikali PX pangkat P dikurang 1 dx. Gamma P ditambah 1 sama dengan P integral 0 sampai T hingga X pangkat P dikurang 1 E pangkat negatif X dan dx sama dengan P gamma P. Sehingga hubungan rekursif fungsi gamma yaitu P gamma P ditambah 1 sama dengan P gamma P. Selanjutnya contoh soal hubungan rekursif fungsi gamma.
Dari slide sebelumnya kita tahu bahwa rumusnya yaitu gamma P ditambah 1 sama dengan P dikali gamma P. Contoh soal yaitu gamma 3 sama dengan gamma 2 ditambah 1 sama dengan 2 dikali gamma 2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk gamma 4 sama dengan gamma 3 ditambah 1 sama dengan 3 kali gamma 3. Gamma 3 kita uraikan menjadi gamma 2 ditambah 1 sama dengan 3 kali gamma 2 ditambah 1 sama dengan 3 kali 2 kali gamma 2 sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6. Begitupun seterusnya. Adapun fungsi gamma untuk bilangan negatif yaitu gamma P sama dengan seper P dikali gamma P ditambah 1. Contoh soal gamma minus 0,5 sama dengan seper minus 0,5 dikali gamma 0,5. 0,5 kita tambah 1, jadi gamma minus 1,5 sama dengan seper minus 1,5 dikali seper minus 0,5 dikali gamma 0,5, jadi gamma 0,5 sama dengan akar pi. Contoh soal yaitu hitunglah integral berikut dengan fungsi gamma. Soalnya integral 0 sampai tak hingga x pangkat 2 dikali e pangkat min x pangkat 2 dx. Kita pakai pemisalan dengan u sama dengan x pangkat 2, maka du sama dengan 2x dx. Untuk x sama dengan 0, maka u sama dengan 0. Untuk x sama dengan tak hingga, maka u sama dengan tak hingga. Kita dapat jabarkan dengan fungsi gamma, yaitu integral 0 sampai tak hingga u dikali e pangkat min u dikali du per 2 akar u sama dengan seper 2 dikali integral 0 sampai tak hingga u berpangkat seper 2 kali e pangkat min u du sama dengan seper 2 kali gamma 1,5 sama dengan seper 2 kali seper 2 kali gamma 0,5 sama dengan akar pi per 4. Jadi integral 0 sampai tak hingga x pangkat 2 dikali e pangkat min x pangkat 2 dx sama dengan akar pi per 4. Kita ke fungsi beta. Fungsi beta memiliki beberapa definisi. Definisi pertama, jika integralnya memiliki batas 0 sampai 1, maka beta p, q sama dengan integral 0 sampai 1 x pangkat p kurang 1 dikali 1 kurang x berpangkat q kurang 1 dx dengan p dan q lebih besar dari 0. Maka beta p, q sama dengan beta q, p. Definisi kedua, jika integralnya memiliki batas 0 sampai selain 1 atau 0 sampai a, maka beta p, q sama dengan seper a berpangkat p tambah q kurang 1 dikali integral 0 sampai a y pangkat p kurang 1 dikali a kurang y berpangkat q kurang 1 dy. Definisi ketiga dengan bentuk trigonometri, maka beta p, q sama dengan 2 dikali integral 0 sampai pi per 2 sin theta berpangkat 2 p kurang 1 dikali cos theta berpangkat 2 q kurang 1 d theta. Definisi keempat dengan batas 0 sampai tak hingga, maka beta p, q sama dengan integral 0 sampai tak hingga y pangkat p kurang 1 dy per 1 tambah y berpangkat p tambah q. Adapun contoh soal, selesaikan integral berikut dengan fungsi beta. Integral 0 sampai tak hingga y pangkat 2 dy per 1 tambah y berpangkat 6. Soal ini dapat diselesaikan dengan definisi fungsi beta yang keempat, yaitu beta p, q sama dengan integral 0 sampai tak hingga y berpangkat p kurang 1 dy per 1 tambah y p ditambah berpangkat p tambah q.
Dengan P kurang 1 sama dengan 2, maka P sama dengan 3. Jika P ditambah Q sama dengan 6, maka Q sama dengan 3. Jadi, integral 0 sampai ta hingga Y berpangkat 2 dy per 1 tambah Y pangkat 6 sama dengan beta 3,3 sama dengan gamma 3 dikali gamma 3 per gamma 6. Gamma 3 kita uraikan menjadi 2 kali 1 sama dengan 2. Gamma 6 kita uraikan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi, gamma 3 kali gamma 3 sama dengan 4, gamma 6 sama dengan 120. Hasilnya 4 per 120. Demikian materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.